Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Di sini pertemuan pertama ya untuk mata kuliah mekanika. Untuk pertemuan pertama ini saya jadikan satu, kelas A dan kelas B. Untuk pertemuan selanjutnya lebih ke daring ya, lebih ke daring. Jadi nanti teknisnya saya akan share suatu materi via YouTube ya. Saya akan menyajikan suatu materi bab 1 misalnya, kemudian saya rekam, kemudian saya share di YouTube dan saya sajikan di e-learning. Jadi dia lebih praktis ya, tidak harus pertemuan langsung live tatap muka seperti ini. Jika nanti di diskusi atau hal-hal yang tidak diketahui, banyak yang tidak ketahui, maka bisa dilakukan pertemuan Zoom meeting. Misalnya ada suatu subbab atau suatu bahasan yang dalam video atau dalam buku tidak difahami, maka nanti bisa dilakukan pertemuan Zoom meeting ya, dilakukan diskusi terkait materi tersebut. Kemudian mekanika ini 3 SKS ya, 3 SKS. Rencananya kan jurusan akan ada tatap muka, cuma kan karena ditunda sampai tanggal 25, kemudian nanti kalau misalnya 25 ada edaran baru, apakah tetap daring atau bisa pertemuan tatap muka, mungkin khusus bagi mata kuliah saya tetap daring ya. Kalau misalnya mau live ya silakan bisa memilih Zoom atau pertemuan tatap muka. Jadi kuliah tetap berbasis pada e-learning, rekaman dari YouTube, materi dari YouTube. Jadi kalian bisa akses itu materi tidak hanya harus hari H sesuai jadwal, misalnya hari Senin jam 9 atau hari Senin jam 1 misalnya. Tapi bisa 24 jam seminggu ya. Kalian bisa akses materinya sesempatnya kalian belajar. Nah, itu kan keunggulan dari kuliah daring ya. Kemudian untuk presensi memang sengaja saya buat setiap hari Senin ya, itu untuk memonitoring supaya kalian tetap aktif ya di e-learning. Tidak seminggu tidak buka sama sekali, itu kan tidak mungkin ya, tidak bagus juga. Jadi absennya saya setting memang setiap hari Senin jam 7 ya. Jam 7 kalau nggak salah, jam 7 sampai jam berapa ya, kalau jam 9 ya, atau jam 7 malam ya. Jadi jam 7 pagi sampai jam 7 malam ya nih. Setiap pukul 7 sampai jam 19. Jadi jam 7 pagi kalian sudah bisa absen, kalau lupa ya siang atau sore bisa absen. Tapi lebih dari jam 7 malam ya sudah tidak bisa. Di hari pertama ini saya cek di tanggal 14 kemarin sudah hadir semua nih, tidak ada yang kosong ya. Oke. Jadi absen ini ya. Kemudian absen ini nanti menjadi bahan pertimbangan. Bukan menjadi salah satu nilai ya, tapi bahan pertimbangan saya apakah misalnya nanti nilainya kalian 79 tuh, 79, sedikit lagi 80 kan. Oke lah, karena rajin buka e-learning, baca buku, ya bisa lah dinaikkan menjadi 80 bisa dapat. Kemudian penilaian itu ada 3 ya. Yang pertama adalah tugas. Tugas itu 20% ya, kemudian UTS 30% dan UAS 50% ya. UAS 50%.
Kemudian tidak ada kuis tidak ada ya. Jadi tugas, UTS dan UAS. UTS dan UASnya itu biasanya saya open book dan take home. Ya karena memang daring ya take home, jadi dikerjakan selama misalnya dikasih waktu 3 hari atau seminggu. 5 soal dikerjakan secara esai, nanti diupload jawabannya, atau nanti kalau misalnya pilihan ganda ya diupload beserta caranya. Jadi sifatnya adalah buku terbuka dan dikerjakan di rumah ya, tidak tatap muka. Kemudian buku yang kita gunakan tentu buku mekanika, terserah kalian bisa ambil dari sumber manapun, banyak ya, di Google cari buku mekanika. Tapi kalau misalnya kita merujuk kepada RPS, lihat RPS-nya di sini ya. Nah, bukunya ada ini ya. Ini bukunya ini sudah ada, kalau tidak salah saya di e-learning, kemudian nanti ada buku Nah, buku ini bisa kalian cari ya sebenarnya di buku survei kan ada ya. Ini kan kalau nggak salah buku fisika dasar nih ya. Fisika dasar ya. Oke, kemudian ditambah dengan sumber-sumber yang lain ya. Salah satunya sudah saya cantumkan di e-learning-nya. Ya, ini misalnya contoh pertemuan pertama kita membahas tentang kinematika partikel, maka di sini sudah saya cantumkan modulnya. Kalian bisa download ini ya. Jadi kemudian nanti kalau pertemuan pertama ini membahas materi ini ada yang tidak jelas, kalian klik aja nih diskusi. Diskusi ya. Silakan bertanya, yang bertanya saya kasih nilai 100, yang menjawab juga dapat nilai 100. Ya. Cukup sekali aja bertanya. Kalau ada pertanyaan yang lain ya silakan tanyakan lagi, dan menjawab cukup sekali. Kalau bisa menjawab pertanyaan yang lain ya silahkan menjawab lagi. Jadi klik diskusi, kemudian klik ini add a new discussion topic ya. Klik ini, kemudian silahkan tulis apa yang ingin ditanyakan, misalnya pengertian mekanika ya kan, Nah, di sini silakan lebih detailnya apa pengertian mekanikanya, atau kalian bisa add file, atau ya ini ada filenya bisa kalian tambahkan gambar, kalian tulis di kertas, kemudian di foto, bisa ditambahkan gambar di sini, gambar dan sumber ya. Kemudian posting ke grup. Nanti teman-teman yang lain kalau bisa menjawab silahkan dijawab dan ada nilainya ya. Nah, itu ya untuk pelaksanaan e-learning ya. Untuk pelaksanaan e-learning setiap hari Senin presensi, dan materi itu akan senantiasa diupdate mulai dari modul 1 sampai dengan modul terakhir ya. Rencana kita 16 kali pertemuan, ya mudah-mudahan terrealisasi ya, karena ini daring. Jadi ya bisa absen selama 16 kali, walaupun nanti pertemuan secara live-nya ini bisa jadi kurang dari itu ya. Jadi tidak mesti setiap minggu pertemuan live ya. Tidak mesti, karena materi itu selalu di-update di e-learning ini. Gitu. Baik, ada pertanyaan nggak terkait dengan pelaksanaan kuliah ini? Di sini ada dua kelas ya, kelas A dan kelas B. Kalau di presensi tadi 28 mahasiswa, sedangkan di sini ada 25 ya. Berarti ada 3 mahasiswa yang belum gabung ya. Tidak apa, nanti ini kan saya rekam, kemudian saya upload di YouTube dan saya share.
hasil rekaman ini ya. Jadi yang tidak hadir atau nanti bisa melihat kembali rekamannya jika ada materi yang kurang dimengerti. Baik, ada pertanyaan nggak terkait pelaksanaan kuliah kita sebelum kita masuk ke materi? Cukup jelas ya. Sekarang kita lihat dulu materinya ya. Nah, mekanika ini apa saja sih yang dibahas di dalam mekanika ya? Mekanika itu apa gitu? Dulu di fisika dasar ya pernah belajar yang tentang gerak ya. Iya, Pak. Tentang gerak. Masih ingat nggak apa itu gerak? Gerak apa itu? Suatu benda dikatakan bergerak jika apa? Terjadi perpindahan, Pak. Terjadi Mengalami perpindahan. perpindahan. Oke, berarti kalau dikatakan berpindah itu yang seperti apa? Benda yang berpindah itu seperti apa? Berarti kalau benda itu berpindah, dia dikatakan bergerak. Nah, benda itu berpindah yang seperti apa? Benda berpindah itu? Yang mengalami tarikan atau dorongan. Yang mengalami tarikan dan dorongan sehingga dia bisa berpindah. Oke, tarikan dan dorongan itu disebut gaya ya, sehingga dia berpindah. Pernah dengar orang bilang sebenarnya bumi itu mengelilingi matahari. Matahari itu mengelilingi bumi. Nah, itu perdebatan seperti itu ya, pernah dengar ya di beberapa tahun yang lalu atau akhir-akhir ini. Yang benar yang mana itu? Bulan, bumi mengelilingi matahari atau matahari yang mengelilingi bumi? Matahari, Pak. Bumi mengelilingi matahari. Oke, bumi mengelilingi matahari. Jadi kalian bisa menyalahkan orang yang mengatakan bahwa matahari mengelilingi bumi ya. Tapi juga kalian bisa disalahkan oleh mereka. Maka konsep gerak ini harus paham dulu ini, gerak. Kita sebagai fisikawan jangan terjebak dengan teori-teori yang sudah ada. Jadi harus dipahami benar itu. Jadi gerak itu benar ya, suatu benda dikatakan bergerak jika dia berpindah tempat. Yang namanya berpindah itu pasti ada titik acuan. Ini titik acuan. Ya, mobil. Ada sebuah benda, misalnya kotak, didorong, dia berpindah dari titik A menuju titik B. Berpindah. Berarti kan benda ini dikatakan bergerak karena dia melakukan perpindahan dari titik A ke titik B. Titik acuannya adalah A. Berarti benda ini bergerak terhadap A. Ya, ingat, jadi titik acuan itu menjadi penting dalam gerak. Sehingga kalau ditanya bulan atau bumi mengelilingi matahari atau matahari yang mengelilingi bumi, tergantung titik acuannya mana. Kalau titik acuannya adalah matahari, ya, maka maka bumi yang mengelilingi matahari. Ini bumi, ya, bumi yang mengelilingi matahari. Jika titik acuannya adalah bumi, maka matahari yang mengelilingi bumi. Ya, seperti kita tinggal di bumi ya, kita tinggal di bumi, maka titik acuan kita bumi, maka kita melihat setiap hari matahari bergerak, ya, dari timur ke barat atau dari barat ke timur ya. Nah, itu. Jadi kalau kita titik acuannya benda lain, misalnya planet lain di sini, berarti ya bumi dan matahari juga bergerak terhadap planet lain ini. Jadi titik acuannya mana ya? Itu menjadi penting dalam gerak. Jadi tata surya kita adalah pusatnya matahari, Sehingga ya semua bergerak terhadap baik bulan, bintang, matahari dan seterusnya, planet-planet yang lain bergerak mengelilingi matahari karena matahari sebagai pusat tata surya kita.
Jadi kalau ada orang bilang pusat tata surya kita adalah bulan, bumi, maka gerakannya ya bukan seperti ini lagi gerakannya. Ya, ini matahari, ini bumi, ini 9 planet itu kan, atau 8 planet itu. Maka gerakan atau bentuk tata suryanya bukan seperti ini lagi lintasannya ya. Tapi bisa jadi begini, kalau ini bumi ya. Ini bumi, matahari yang melilitnya begini gerakannya ya. Kalau dilihat dari matahari gerakan, dilihat dari bumi gerakan matahari itu seperti apa, bisa jadi seperti ini. Nah, kalian bisa cek kalau titik acuannya adalah bumi, bagaimanakah lintasan matahari? Banyak tuh softwarenya kalau kalian tertarik, nanti gerak lintasannya seperti apa. Tapi selama ini kita berpatokan bahwa tata surya kita pusatnya adalah matahari, sehingga gerakannya ya elips ya, lintasannya elips. Oke, jadi gerak itu adalah perpindahan suatu benda dari suatu titik acuan ke titik yang lain ya. Maka benda itu dikatakan bergerak. Sehingga ada gerak yang namanya relatif ya, dan seterusnya. Oke, di sini kita belajar tentang mekanika. Apa itu mekanika? Mekanika itu salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak. Dalam mekanika itu ada terbagi jadi dua, yaitu kinematika dan dinamika. Oke. Apa bedanya di antara dua ini? Kinematika itu ya kita belajar tentang gerak aja. Mobil bergerak, berjalan, planet berevolusi, berotasi ya. Kemudian kalau dinamika itu mempelajari suatu benda bergerak plus penyebab geraknya, sama seperti tadi. Siapa tadi yang menjawab bahwa suatu benda didorong atau ditarik. Tarikan dan dorongan itu kita pelajari juga sehingga masuk ke dalam bab dinamika dia. Kalau kinematika itu tanpa mempelajari tarikan dan dorongannya, tanpa mempelajari sebab geraknya, sebab gerak benda tersebut. Jadi kecepatan, ya, perpindahan, waktu, ya. Kalau di sini ada tambahannya selain kecepatan, ada perpindahan, ada waktu, ada yang namanya gaya. Penyebab gerak yaitu gaya ya. Baik tarikan, dorongan, dan seterusnya. Gaya. Jadi tambah dengan F, ini dinamika. Tapi kalau tanpa F, tanpa gaya, maka masuk ke kinematika. Itu secara sederhana penjelasannya ya. Perbedaan kinematika dan dinamika. Mekanika mempelajari keduanya, sehingga nanti ada gaya, ada kecepatan, ada perpindahan, dan seterusnya. Kemudian di fisika juga ada yang namanya besaran dan satuan ya. Besaran dan satuan. Apa itu besaran dan satuan? Besaran dan satuan. Ada besaran pokok, besaran turunan, besaran skalar, besaran vektor, ya kan? Nah, apa itu perbedaan dari keempatnya? Siapa yang bisa menyebutkan contoh-contohnya? Suara saya jelas ya? Jelas, Nah, Pak. baik. Besaran dalam fisika, besaran dan satuan dalam fisika. Jadi kalau saya ingin mengukur, ini biasanya mengukur ya. Saya ingin menyatakan jarak dari rumah saya ke kampus berapa ya? Jarak ini besaran ya. Mempunyai nilai. Jarak nilainya 3. Dia nggak ada makna nih. 3 apa ini? 3 langkah siapa? Atau 3 apa ini kan? Bisa jadi 3 panjang mobil, 3 panjang motor, ya kan? 3 langkah orang, 3 kali panjang
pohon kelapa, bisa jadi begitu ya. Mengukur jarak. Jarak itu satuannya harus ditentukan satuannya, makanya besaran dan satuan itu menjadi penting, yaitu meter misalnya. Kilometer bisa jadi ya. Jarak itu punya besaran dan punya satuan. Ini besaran nilainya dan ini satuannya ya. Kemudian kita ada satuan standar ya, internasional, itu yang kita pakai. Kalau jarak itu meter kan, dan seterusnya, itu nanti silahkan dibuka kembali. Kemudian ada yang namanya, tadi apa? Besaran skalar ya, besaran skalar dan besaran vektor ya. Ini termasuk besaran skalar atau vektor ini? Jaraknya. Skalar. Skalar, oke. Skalar. Kemudian salah satu besaran vektor coba apa? Kecepatan dalam fisika ya. Dalam fisika besaran vektor salah satunya adalah kecepatan. Kecepatannya adalah 3 meter per sekon. Betul nggak ini? Betul apa enggak ini? Ini skalar ya. Ini vektor. Oke. Kalau begini, kecepatan 3 meter per sekon salah. Harus ada arahnya. Arahnya ke utara misalnya, ke selatan, ke timur gitu ya. Ke barat misalnya. Nah, itu harus ada ini, ke barat. Ada besarannya dan nilainya sebesar 3 meter per sekon. Kemana arahnya? Ke barat. Maka itu disebut dengan kecepatan yang termasuk dengan besaran vektor. Jadi selama ini kita mengatakan bahwa saya mengendarai motor ke kampus dengan kecepatan 3 meter per sekon atau 60 km per jam. Itu bukan kecepatan yang dalam fisika, bukan kecepatan yang disebut itu, tapi kelajuan ya. Kelajuan rata-rata ya. Jadi kalau kecepatan harus ada arahnya ke barat, ke timur dan seterusnya. Besaran vektor yang lain bisa kalian sebutkan ya. Perpindahan, ada perpindahan ya. Perpindahan ini juga vektor ya. Simbolnya X misalnya harus ada ini ya arahnya. Perpindahannya yaitu 3 meter ke utara. Ini disebut dengan perpindahan. Nah, kecepatan ini adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Ya, waktu tempuhnya 3 meter ke utara selama 1 detik. Maka kecepatannya adalah 3 meter per sekon selama ke utara. Itu kecepatannya. Oke, itu besaran dan satuan, kemudian tentang gerak ya. Nah, itu akan kita bahas semua di mekanika ini. Kemudian gaya. Gaya, penyebab benda bergerak ya. Penyebab benda bergerak. Gaya juga penyebab benda berhenti juga ya. Menghambat bisa. Misalnya gaya gesekan ya. Gaya gesekan dan seterusnya. Itu penyebab benda itu bergerak. Bergeraknya bisa melambat atau dipercepat ya. Ada diperlambat, ada dipercepat. Gaya itu simbolnya F ya. F. Karena dia besaran vektor gini. Besaran vektor gini, F. F sama dengan massa benda dikali dengan percepatan benda tersebut. Ini vektor, maka yang ini harus skalar. Nggak ada massa itu vektor. Massanya 2 kilogram ke utara kan nggak ada ya. Pasti 2 kilogram gitu, 2 gram. Jadi skalar dikali vektor itu vektor. Jadi ini hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton ya ada. Pernah kan dengar di fisika dasar hukum 1 Newton itu seperti apa bunyinya? Hukum 1 Newton. Hukum 2
Newton. Hukum 3. Ini review dulu ya, review materi fisika dasar secara umum. Hukum kedua Newton, hukum ketiga Newton. Tulisan saya ini seperti tulisan dokter. Hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton itu kalau secara matematis nulisnya sigma F sama dengan 0 ya kan? Kalau hukum 2 Newton secara matematis nulisnya A sama dengan sigma F dibagi M. Ini yang benar ya. Yaitu percepatan sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dibagi dengan massa bendanya. Kemudian hukum 2 Newton ada gaya aksi dan gaya reaksi. Itu ya. Tentu gaya itu tidak hanya gaya Newton, ada gaya berat, gaya gesek ya. Ada macam-macam. Baik. Nah, di sini di bab pertama ini di mekanika, oke, ada pertanyaan nggak dalam pembahasan sebelumnya tadi? Di sini di bab 1 ini atau pertemuan pertama, kan kalau pertemuan pertama belum tentu selesai semua ini dibahas. Kalau di bab 1 ya isinya apa saja nih. Bab 1 itu tentang vektor ya. Aljabar vektor, perkalian vektor, komponen sebuah vektor, vektor basis ya atau vektor satuan, vektor posisi ya. Ada perpindahan, ada kecepatan, ada percepatan ya. Ada formal solution. Kemudian ada beberapa contoh. Kemudian ada gerak pada koordinat polar. Oke, ini kalau di buku ini pendahuluan ya mekanika, pendahuluan mekanika, pengantar mekanika ini ya bukunya. Tapi kalau mekanika sebenarnya apa bab 1? Bab 1 itu kita cek nah, kita bahas kinematika partikel. Kinematika partikel yang di dalamnya menjelaskan tentang analisis vektor ya. Kemudian sistem koordinat kartesian. Kemudian sistem koordinat polar, sistem koordinat silinder, sistem koordinat bola ya. Kemudian kita analisis gerak partikel tersebut dalam koordinat masing-masing, kartesian, polar, silinder, bola. Sistem koordinat ada berapa sebenarnya? Kok di sini ada kartesian, ada polar, ada silinder, ada bola. Selama ini yang paling familiar ya. Ada berapa sih sistem koordinat? Apa itu sistem koordinat? Nah, itu ya. Ajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu dalam belajar ya. Kemudian jika mata pelajaran yang kalian sedang tempuh, misalnya mekanika atau mata pelajaran yang lain, masih levelnya masih dirasa cukup tinggi, ya kalian bisa baca kembali buku fisika dasar atau buku SMA kalau tidak masih belum paham juga misalnya fisika dasar, bisa buka kembali buku SMA-nya. Ya begitu ya, jadi tidak harus kalau bingung ya tidak melakukan apa-apa, itu berarti bukan belajar, jadi harus dicari solusinya. Kemudian sampai tidak ketemu lagi solusinya baru bertanya kepada teman atau bertanya kepada dosen pengampunya secara langsung bisa. Nah itu ya, jadi di kinematika partikel di modul 1 ini kita akan bahas koordinat kartesian, polar, silinder, dan bola. Kemudian kita analisis gerak partikel pada masing-masing koordinat tersebut. Di sini ada bola ya, silinder, polar, bidang, kartesian. Kenapa ada 4? Ini sebenarnya bukan hanya 4 ya. Kenapa ada banyak sistem koordinat?
Ada yang bisa jawab nggak? Apa sih sistem koordinat itu? Buat apa fungsi sistem koordinat? Contoh deh, koordinat kartesian. Kartesian itu yang seperti apa? Koordinat kartesian. Koordinat kartesian itu yang sumbu X, sumbu Y, sumbu Z ya. Kalau 2 dimensi berarti ada X dan Y aja. X dan Y. Ya, ini 2 dimensi. Koordinat kartesian ini penting pada analisis vektor. Kita bicara vektor karena kita bicara tentang gerak. Bicara gerak ya karena gerak itu benda berpindah ya. Berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Nah, titik acuan itu lebih mudah kita nyatakan dalam suatu koordinat. Baik itu koordinat kartesian, polar, silinder, bola, terserah yang manapun bisa kita pakai. Kapan kita pakai kartesian, polar, dan silinder atau bola? Kita pakai jika kita gunakan sistem koordinat tersebut, maka analisis vektornya menjadi mudah. Ya. Kalau kita suatu kasus atau suatu permasalahan, kita gunakan sistem koordinat kartesian sulit dijelaskan atau dianalisis sulit, maka kita pindah ke koordinat polar. Pindah lagi ke silinder dan bola. Ya. Jadi perpindahan ini tergantung pada kasusnya. Ini biasanya banyak silinder bola itu nanti di listrik magnet, elektrodinamika ya. Medan magnet dan seterusnya itu juga kan perlu analisis vektor ya. Nah itu. Jadi koordinat kartesian itu sebagai acuan ya, sebagai acuan suatu titik atau suatu benda bergerak dari mana ke mana gitu, atau posisi suatu benda kita bisa nyatakan dalam suatu koordinat, sistem koordinat. Baik, di sini contohnya adalah saya akan buat satu titik di sini. Ya, satu titik di sini. Nah, titik ini kita bisa nyatakan dalam sistem koordinat kartesius, polar, dan silinder atau bola. Ya, misalnya ini titik asalnya di sini, titik acuannya yang ini ya, titik A, ini titik B. Titik B ini kita bisa nyatakan posisinya dari titik A, kita bisa gunakan sistem koordinat kartesian, polar, silinder, dan bola. Baik, kita buat dalam koordinat kartesian. Maka titik A itu adalah titik pusat. Ke kanan itu adalah sumbu X. Ke atas itu adalah sumbu Y positif. Berarti kalau ke kiri itu negatif, ke bawah negatif untuk yang sumbu. Kita bagi skalanya menjadi sama besar satu satuan misalnya ya. Nah, kita bagi seperti ini. Maka yang atas juga dengan skala yang sama kita bagi. Maka kita bisa nyatakan titik B ini adalah posisinya adalah 3,3. 3. Ini 3 ya ke sumbu atas dan 3 ke sumbu X. 3,3 dari A. Tulisnya 3,3. Nah, ini titik B itu 3,3 dari titik pusatnya. Titik pusat ini biasanya kita sebut dengan O ya. Nah, itu. 3,3 ini koordinat kartesian. Bagaimana dengan polar? Kalau kita dalam polar ya, maka nanti ada istilahnya polar itu bukan lagi begini pembagiannya, tapi hitung jarak dari sini ke sini. Hitung jaraknya berapa, dari sini ke sini hitung, yaitu besarnya R misalnya, jarak itu. Kemudian kita hitung sudutnya terhadap sumbu X, theta. Nah, jadi dinyatakan, jadi titik B itu adalah R, theta. Jadi sama ya, beda penulisan aja. Titiknya sama, tapi besarannya beda. 3,3, ini X, Y misalnya, kita ganti lebih umum misalnya X, Y, maka ini R, theta. R-nya berapa, theta berapa kita bisa hitung kan? 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat, 9 diakarin.
3 akar 2 ya. Jadi R itu adalah 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat kemudian diakarin yaitu 3 akar 2. Jadi B itu kalau dinyatakan dalam polar 3 akar 2, koma. Nah, tetanya itu sudut. Berarti depan per samping. Berarti karena ini persegi maka dia 45 derajat. Pi per 4. Lihat perbedaannya. Ini Kartesian, ini adalah polar. Begitu juga kalau dalam silinder. Kalau silinder itu harus 3 dimensi, bola juga 3 dimensi. Kartesian itu juga ada yang 3 dimensi juga. Nah, itu ya. Jadi kapan kita gunakan sistem koordinat itu ya tergantung dengan permasalahan yang kita temui, kita gunakan koordinat yang mana untuk menyelesaikannya. Jika lebih mudah koordinat polar, ya kita gunakan polar. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Selanjutnya, analisis vektor dan sistem koordinat. Di sini ada, kita masuk ke asas analisis vektor ya, bagian A. Bagian A yaitu pertama, sifat dan penjumlahan vektor. Nah, apa itu sih vektor ya tadi? Vektor ya, simbolnya apa vektor itu? Huruf besar ya, huruf A. Ini bisa dikatakan vektor dikasih dengan tanda panah. Ini vektor A. Atau kalau kita ditulis, ini kalau pakai tulis tangan begini ya. Kalau ditulis pakai ketik bisa A tapi tebal A-nya. Lebih tebal. Pakai bold ya. Nah, ini vektor. Vektor itu punya besar dan arah. Nah, A ini berarti punya nilai atau punya besaran. Simbolnya adalah misalnya kalau dia dua dimensi berarti AX, AY. Kok gitu. AX, AY. Atau A ini selain notasi begini juga bisa kita buat menjadi A sama dengan apa ya? Kalau tanpa hapus dulu. Nah, A itu berarti kalau dengan notasi vektornya, kalau ini notasi vektor yang seperti ini, ada notasi vektor yang lain misalnya A X I plus A Y J. Nah, ini juga vektor. Ini kalau kita bicara vektor, kita bicara dengan sistem koordinat ya. Kalau begini gambar vektornya atau pernyataan vektornya, maka di sini ada I topi, J topi. Ini berarti ini vektor dalam koordinat apa? Kartesian. AXI plus AYJ. AXI plus AYJ. Nah, itu. Ini vektor dalam koordinat Kartesian. Kartesian itu cirinya ini. I, J. Kalau 3 dimensi tambah satu lagi K. Itu berarti koordinat yang digunakan adalah koordinat Kartesian. Tapi kalau dalam polar, maka vektor itu berarti begini. AR, R topi. Plus A, theta, theta topi. Nah, itu. Perhatikan bedanya ya. Satuannya arahnya itu dalam R dan arahnya dalam theta. Kalau ini arahnya dalam I, J. Berarti ini vektor satuannya R topi, theta topi. Karena satu titik bisa dinyatakan dalam dua koordinat sistem koordinat, berarti kan
A dan ada pada sumbu X, Y, A pada koordinat kartesian dengan A pada koordinat polar itu ada hubungannya ya. Bisa kita transformasikan kan, berarti A kita bisa ubah ke dalam koordinat polar dan sebaliknya. Nah, itu nanti ada transformasinya ya. Nah, itu. Jadi vektor itu kita bisa nyatakan dalam seperti ini. AX, AY atau panjang seperti ini. Untuk mempermudahnya kita gunakan seterusnya kita gunakan koordinat kartesian dulu ya, yang mudah. Nanti kan koordinat yang lain kita pelajari setelahnya. Oke. Kemudian vektor itu ada yang namanya penjumlahan vektor ya. Dua vektor itu bisa kita jumlahkan. A dan B kita bisa jumlahkan. Bagaimana cara menjumlahkannya? Oh iya, satu lagi ya. Kembali lagi. Jadi karena vektor itu adalah besaran yang punya arah, maka selain dengan simbol seperti ini, maka vektor juga kita bisa tuliskan dengan garis ya. Misalnya A. Ini begini. Ya. Jadi vektor A ini selain dengan notasi, kita bisa gambarkan dengan suatu garis. Gini, ada besarnya, ada panjangnya, ada arahnya. Ya. Ini ada arahnya. Jadi A ini dengan B beda, ini ke sini. Nah, kalau sama, A sama B itu sama, ya berarti arah dan besarnya harus sama. Misalnya A-nya ke sini. Ya B-nya juga loh sama, ya harus sama. Kita copy paste aja panjang dan ini sehingga nggak meleset. Baik itu. Itu ya untuk simbol vektor. Ada pertanyaan? Silakan jika ingin bertanya, ini 10 menit atau 15 menit aja sebenarnya konsentrasi ya. Sedangkan kita 3 SKS kali pertemuan. Berarti kalau kuliahnya daring itu sebenarnya bisa sambil makan, bisa sambil minum ya. Coba kalau luring atau pertemuan tatap muka, maka ya harus konsentrasi penuh, maka bisa ngantuk dan seterusnya. Itu salah satu keunggulan dari pertemuan secara daring. Nah, kalau saya buatkan atau saya berikan dua buah vektor, misalnya vektor A dan vektor B. Vektor A sama dengan 1,2, vektor B sama dengan 2,1. Pertanyaan saya, apakah A dan B sama? Apakah vektor A dan B ini sama? A dan B tidak sama ya. A tidak sama dengan B. A tidak sama dengan B. Kalau sama berarti harus 1,2 ya 1,2 juga. Baik, kalau A dan B dijumlahkan, A ditambah B, bagaimana cara menjumlahkannya? Kalau komponen seperti ini ya sudah tinggal tambahin aja 1 tambah 2, 3, ya kan? 1, 2 tambah 1, 3 juga. Mudah sekali ya. Tapi kalau suruh pakai gambar, coba gambarkan dalam koordinat kartesian, gambarkan hasil penjumlahannya. Gambarkan vektor A, gambarkan vektor B, gambarkan A plus B. Bisa nggak? Menggunakan koordinat kartesian. Kalau cuma komponen begini ya, tambahin aja 1 tambah 2. Mudah ya, sama aja ini. Kita gambarkan dulu. Saya buat misalnya kertas kosong deh.
hilang lagi tadi. Nah, apa-apa ya. Nah, jadi A ditambah B tadi 3,3 ya hasilnya 3,3. Sedangkan A adalah 1,2, B adalah 2,1. Kita gambarkan dulu dalam koordinat kartesian. Kita tentukan skalanya harus sama ya. X, ini Y, ini titik pusatnya adalah O. Nah, A itu yang mana? Ini kita buat dulu skalanya yang sama. Nah, 1,2 X berarti di sini kita bisa pecah, jabarkan berarti A itu AX-nya sama dengan 1, AY-nya sama dengan 2. Ya. Kalau di sini BX-nya sama dengan 2, BY-nya sama dengan 1. AX itu besarnya A pada arah X. Besarnya A pada arah X berarti 1 ya di sini. Berarti di sini AX-nya ini 1. AX-nya 1, A-nya 2, 1, 2. AY itu besarnya pada arah sumbu Y, 1, 2. Di sini. Tarik garis di sini. Ini adalah vektor A. Tarik garis dari sini ke sini. Ya, ini vektor A. Kemudian vektor B mana? Vektor B 2,1. 2,1 berarti 1, 2 di sini. 1 di sini. Tarik. Di sini ya. Ini vektor B ke sana juga. Maka tambahkan A tambah B di sini di tengah-tengah sini. Nah, tadi yaitu besarnya 3,3. Nah, ini adalah A ditambah B. Ini kalau kertasnya ada garisnya lebih mudah ini. Saya buat bergaris. Nah, ini titik pusatnya ya. Titik pusatnya ini adalah sumbu X-nya ke sini. Ini sumbu Y-nya. Ini sumbu X-nya di sini. A itu tadi 1,2 berarti 1,2 di sini. Di sini ya. Nah, B itu 2,1, 2,1 di sini juga. Berarti A tambah B tadi adalah 3,3, berarti di sini. Nah, itu. Ini A, ini B, A ditambah B. A ditambah B ini biasanya menuliskannya dalam notasi vektor lain, misalnya C atau resultan, boleh. Ya. Nah, itu ya. Kemudian ada, jadi selain dengan notasi atau komponen, harus bisa dengan grafik atau gambar ya. Seperti ini di vektor. Kemudian kalau dari gambar atau grafik, kalian harus bisa membuatnya dalam komponen ya. Ini hal-hal dasar dulu ya. Ini belum masuk ke dalam analisis vektor yang mendalam. Kalau gambarnya seperti ini, nah, nah di sini ada
misalnya vektor C. C ini coba nyatakan dalam komponen. Bisa nggak? C itu berapa, koma berapa? 2,4, Pak. Nah, kebalik kamu. 4,2 Pak. Iya, 4,2. X dulu ya. X itu selalu yang di sini. Kita sepakati X-nya di sini ya. Kamu jangan Anda jangan mengubah kesepakatan kita. Ya, ini. Tadi jawabannya berapa tadi? 2,4 tadi ya. Iya benar kalau 2,4 kalau X-nya di sini. Jadi jangan ribut ya. Ini sebenarnya X-nya di sini, Y di sini. Nah, baru dia benar 2,4. Tapi kan kita sepakati secara umum Y-nya di sini, X-nya yang di sini ya. Baik. Nah, jadi benar 4,2. 4,2 ini mudah kalau dalam bentuk 2 dimensi. Sekarang kalau 4,2 ditanyakan berapa koordinat dinyatakan dalam koordinat polar. Coba. Berarti ukur ya panjangnya dari sini ke sini berapa, ukur panjangnya dari sini ke sini, terus ukur sudut besar ini. Itu adalah koordinat polar. Ada yang bisa nggak? Panjangnya berapa sih dari sini ke sini? Panjangnya tinggal pakai koordinat kartesium Pitagoras ya. Jadi 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 14 tambah 4 ya. Akar dari 20 sama dengan 2 akar 5. Berarti 2 akar 5, koma tinggal sudutnya berapa? Sudut itu pakai tangen theta ya. Tan theta sama dengan depan per samping. Ini 2/4 sama dengan setengah. Berarti tetanya sama dengan kebalikan tangan dari setengah. Ini pencet kalkulator ya. Kalkulator berarti pencet tinggal pencet yang mana? Kalkulator shift tan setengah, atau bisa jadi setengah shift tan. Ya, tinggal mana kalkulatornya, merek yang mana yang berhasil. Masukin di sini nilainya. Tetanya. Posisinya sama tapi nilainya beda tergantung dengan koordinat mana yang kita gunakan. Baik ya, itu mungkin pendahuluan aja ya pertemuan kali ini. Kemudian untuk kelas hari Senin yang siang ada nggak? Kelas apa ya? Kelas B ya? Di jadwal seharusnya kita coba Jam saya cek. 7. Di jadwal jam 7.15 sampai jam 9.45, Pak. 7.15 sampai 9.45 itu kelas B, Pak. kelas B ini terlalu pagi kalau mau luring. Tapi kan kita ini ya, luringnya itu kalau jam segitu berarti saya nggak bisa nanti misalnya kalau pertemuan harus luring. Kalau Zoom juga sebenarnya nggak bisa jam 7.15 terlalu pagi bagi saya. Saya biasanya mulai ya jam 8 atau jam 8:30. Kalau mau luring atau mau daring, tapi kalau mau luring atau daring, kalau luring kan memang dibagi jadi 2, ya kelas A dan kelas B itu luring, misalnya memakai kelas. Tapi kalau misalnya mau daring, Zoom live meeting, ya saya sarankan jadi satu kelas aja. Kelas A, kelas B misalnya ambil hari Kamis ya, jam 9. Nantinya kalau kita mau Zoom meeting. Tapi karena kita kuliahnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sistemnya saya rekaman ya di YouTube, nanti kalian diskusi dan kita pertemuan Zoom jika ada yang benar-benar tidak dipahami. Berarti kan Zoom-nya itu nanti kita kesepakati bersama ya.
Kalau nggak hari Kamis, jam 9. Ya kalau mau hari Senin berarti tidak jam 7.15, tapi bisa jadi jam 8 atau jam setengah 9 untuk kelas yang pagi ya. Tapi untuk yang kelas yang siang, misalnya jam berapa? Yang siang, kelas B ya. Kelas B kelas berapa? Jam berapa? Ada yang hadir nggak kelas B ini? Sembilan 9.45 Pak untuk kelas A. Oh, 9.45 untuk kelas A. Berarti yang pagi tadi kelas B ya. 9.45 bisa atau 9.45. Kalau mau luring nantinya ya, kalau jadwalnya luring, kita mau pertemuan di kelas 9.45 saya bisa jam segitu. Ya, berarti yang ada masalah adalah kelas B-nya ini yang perlu pertemuan kelasnya, berarti kalau nggak hari Kamis jam 9. Tapi kalau mau sama-sama bareng mau luring mau daring pakai Zoom ya kita sepakati aja hari Kamis jam 9 begini ya. Itu. Gimana? Ada saran waktu? Apa setuju? Kalau Kamis jam 9 jika Zoom, jika luring di kelas, maka sesuai dengan jadwal masing-masing, tapi untuk kelas A dimulai jam 8 atau jam setengah 9 gitu, Seninnya. Baik, Pak. Ya Kami gitu ya. Iya, Pak. Jadi ya untuk sementara ini karena belum ada info dari jurusan terkait kuliah luring, maka ya kita tetap daring. Daring Zoom-nya berarti tetap Kamis jam 9. Tapi tidak setiap minggu ya. Belum tentu minggu depan kita Zoom lagi. Tapi materinya akan saya sajikan dalam bentuk YouTube dan kalian bisa saksikan atau lihat di YouTube tersebut ya. Jadi lebih praktis. Dan jika ada pertanyaan terkait dengan materi pertemuan bab 1, bukan pertemuan 1 ya. Bab 1 ya tentang kinematika gerak tadi. Analisis vektor ya silakan ajukan. Jadi kalian bisa baca tuh sampai bab 1 selesai, nanti ada pertanyaan silakan ajukan dan diskusikan. Nanti kalau belum terjawab nanti saya jawab atau nanti saya komentari atau nanti di saat Zoom meeting atau luring bisa kita bahas lagi kalau masih belum tuntas ya. Itu. Oke ya, jelas ya? Baik, kalau jelas berarti pertemuan hari ini saya cukupkan ya. Untuk materi silahkan di-download itu di e-learning. Jangan lupa absennya setiap hari Senin jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.